Halo semuanya, perkenalkan nama saya Skolastika Kapsari dari Program Studi Bimbingan Konseling Angkatan 2019 Fakultas Pendidikan dan Bahasa Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan pendekatan naratif terapi menggunakan teknik literatur dan menulis pada kasus stres tugas pembelajaran daring. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan Pipatus praktek pendekatan naratif terapi. Nah, yang pertama itu ada filosofi manusia, yaitu memandang manusia yang sehat itu seperti apa sih? Nah, manusia adalah peran utama dan penulis cerita di dalam kehidupannya sehari-hari. Cerita yang dituliskan berdasarkan pengalaman di masa lalu, kini atau sekarang, maupun harapannya di masa lalu. Nah, manusia itu dapat menginterpretasikan pengalaman hidupnya berdasarkan pengalaman hidup dalam konteks keluarga, agama, sosial, budaya, keadaan politik, dan sejarah. Nah, individu adalah penafsiran utama dari pengalaman mereka sendiri secara aktif mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidupnya. Nah, manusia yang sehat itu adalah pribadi memiliki cerita-cerita yang memberdayakan dirinya dan mampu membangun hidupnya dengan cara pandangan yang konstruktif. Nah, berdasarkan konsep perilaku manusia, prinsip kerja konseling, pendekatan naratif terapi didasari atas asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perspektif naratif berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Nah, praktisi naratif tidak pernah menganggap bahwa ia tahu lebih banyak tentang kehidupan klien daripada yang mereka lakukan. Nah, yang kedua itu klien adalah penafsiran utama pengalaman mereka sendiri. Dan yang ketiga, praktisi naratif melihat orang sebagai agen aktif yang mampu memperoleh makna keluar dari dunia pengalaman mereka. Nah, selanjutnya patologi, yaitu memandang manusia yang tidak sehat itu seperti apa. Individu yang mengembangkan dan membangun cerita yang bermakna negatif dalam hidupnya mengenai ketidakberdayaan, kehampaan, ketidakbermaknaan, kesakitan, dan penderitaan. Individu yang tidak dapat menjadi penafsiran utama dari pengalaman hidupnya sendiri, serta tidak dapat mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidupnya. Hidupnya yang tidak dapat merefleksikan kehidupan secara positif berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang telah dialaminya. Baik teman-teman, selanjutnya itu tujuan dari pendekatan naratif terapi. Nah, tujuannya itu membantu individu untuk mengembangkan atau membangun cerita yang bermakna positif dalam hidupnya melalui pengalaman, kebahagiaan, keberhasilan, dan potensi yang dimiliki, dan membantu individu agar dapat menjadi penafsiran utama dari pengalaman hidupnya sendiri, agar dapat mencari makna dan menetapkan tujuan dalam hidup mereka. Nah, selanjutnya itu tujuannya itu membantu individu agar dapat merefleksikan kehidupan secara positif berdasarkan pengalaman-pengalaman hidup yang telah dialami. Nah, konseling naratif terapi hampir dominan pada kehidupan manusia. Praktisi naratif berusaha untuk memperluas perspektif dan fokus dan memfasilitasi penemuan untuk menciptakan pilihan baru yang unik bagi orang-orang yang mereka lihat. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke strategi dari naratif terapi. Nah, naratif terapi dapat kita gunakan strategi pernyataan atau pertanyaan 5W1H, dan kita lihat mana yang paling terang atau yang redup dalam bagian menggunakan 5W1H. Dan selanjutnya itu teknik yang dapat kita gunakan. Baik, selanjutnya yaitu teknik dari naratif terapi. Nah, teknik yang dapat kita gunakan yaitu teknik literatur dan menulis. Nah, penggunaan literatur terapeutik sebagai alat penyembuhan dalam proses konseling dikenal dengan berbagai nama. Salah satunya skriptoterapi adalah istilah yang paling umum untuk menggambarkan penggunaan kata-kata tertulis dalam proses terapeutik. Nah, istilah skriptoterapi
Skriptoterapi sering digunakan untuk merujuk pada proses menulis dengan cara terapeutik. Di beberapa kalangan dikenal sebagai terapi menulis nih teman-teman. Nah, skriptoterapi efektif sebagai pendekatan self-help dan terapeutik untuk bekerja dengan klien dalam menyelesaikan kesulitan hidup, terutama yang tidak diperhatikan, ditolak, tidak terselesaikan, atau traumatis. Nah, menulis memungkinkan ekspresi diri, penerimaan perasaan, dan terkadang peningkatan rasa spiritualitas seseorang. Nah, menulis juga dapat menghilangkan rasa sakit dan membantu klien mengatasi emosi pada tingkat kognitif dan objektif. Nah, konselor dan klien yang menggunakan menulis terapeutik membuat literatur mereka sendiri yang memungkinkan cukup pribadi dan wawasan. Baik teman-teman, kita masuk pada analisis kasus stres tugas pada saat pembelajaran daring. Dapat diketahui pada saat ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19 yang membuat semua aktivitas di rumah dan secara online. Oleh karena itu, banyak sekali kasus yang terjadi di Indonesia. Sebagai berikut contohnya, yang pertama, kasus yang terjadi pada mahasiswa di kota Yogyakarta, bunuh diri dikarenakan tugas kuliah yang banyak. Yang kedua, kasus terjadi pada siswi anak SMA, nekat bunuh diri dan tinggalkan rekaman video dikarenakan stres tugas daring. Yang terakhir, yang ketiga, itu kasus siswa SD bunuh diri dengan meminum racun diduga stres karena tugas sekolah. Nah, pada kasus di atas dapat diketahui bahwa perilaku yang negatif dan dilihat dari pandangan naratif terapi, patologi individu yang mengembangkan dan membangun cerita yang bermakna negatif dalam hidupnya mengenai ketidakberdayaan, kehampaan, ketidakbermaknaan, kesakitan, dan penderitaan dalam pembelajaran daring, yaitu dengan tugas-tugas yang banyak. Maka dengan itu, individu tidak mampu mengendalikan perilaku dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya atau cerita. Ini teman-teman sering merasakan bahwa tugas yang diberikan oleh misalnya mahasiswa nih, dosen memberikan tugas yang sulit-sulit, dan mungkin untuk teman-teman yang masih duduk di kursi SMP atau SMA mungkin juga merasa bahwa kadang teman-teman merasa stres. Nah, stres ini dimana teman-teman merasa cemas, merasa tidak ada motivasi untuk mengerjakan tugas, ataupun teman-teman itu ada di posisi di mana teman-teman itu tidak berdaya untuk melakukan hal-hal, misalnya mengerjakan tugas ataupun hal-hal yang lain. Nah, pada pendekatan naratif terapi ini teman-teman bisa gunakan, yaitu dengan teknik menulis. Nah, teknik menulis ini teman-teman boleh mengeksplorasikan perasaan-perasaan teman-teman. Misalnya teman-teman saat ini merasa bahwa teman-teman lagi cemas ataupun masih rasa takut ataupun lagi mengalami stres pembelajaran daring, tugas-tugas yang banyak. Teman-teman boleh tuh mencurahkan dalam bentuk tulisan, misalnya di jurnal ataupun di buku-buku harian teman-teman. Nah, teman-teman mulai bisa mencurahkan pikiran dan perasaan teman-teman dalam sebuah tulisan. Nah, kalau di sosial media, teman-teman boleh tuh buat kata-kata motivasi buat diri sendiri dengan berbagai kata-kata yang mungkin membangun semangat teman-teman untuk mengerjakan tugas lagi. Nah, mungkin teman-teman dengan menulis, mengeksplorasikan perasaan dan pikiran itu, teman-teman bisa menyadari bahwa ada motivasi yang ada dalam diri teman-teman, dan mungkin dengan itu teman-teman bisa tuh ngerasa bahwa perasaan dan pikirannya lebih tenang karena dapat menyalurkan perasaannya tadi. Misalnya teman-teman tadi tuh merasa bahwa pelajaran yang dikasih oleh dosen-dosen itu sulit, dan mungkin teman-teman kan tidak punya misalnya teman berbicara atau teman curhat. Nah, dengan menulis teman-teman boleh tuh mencurahkan perasaan teman-teman dan membuat kata-kata yang penuh makna dan kata-kata yang menyemangati teman-teman untuk melakukan hal-hal dalam beraktivitas.
Sekian video yang dapat saya jelaskan, yaitu penerapan pendekatan naratif terapi menggunakan teknik literatur dan menulis pada kasus stres tugas pembelajaran daring.